Dilansir dari kompas.com, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia dijual di Lead Forums. Berikut ini adalah data yang ditemukan pada website Lead Forums. Divisi Humas Polri Brigjen Rudi Hartono menyatakan bahwa data kepesertaan BPJS diduga keras telah mengalami kebocoran pada tanggal 4 Juni 2021. Lalu, informasi pribadi apa saja sih yang bocor? Informasi yang bocor meliputi nama dan nomor induk kependudukan, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon atau HP. Polri telah melakukan penggeledahan pada kantor BPJS dan server BPJS. Pemeriksaan dilakukan pada 14 orang saksi dari unsur Polri, BSSN, BPJS, dan juga swasta. Lalu kerugian apa saja sih yang ditimbulkan dari kebocoran 279 data penduduk Indonesia? Kerugian yang ditimbulkan menurut laporan CSIRD berupa kerugian material sebesar 600 triliun rupiah dan juga terjadinya berbagai kejahatan cyber seperti pembukaan rekening bank, membobol nomor ponsel, pinjaman online dengan menggunakan data korban, dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu banyak korban yang memposting penipuan-penipuan yang mereka alami di media sosial Twitter. Nah, berikut ini adalah salah satunya. Selanjutnya adalah penyebab dan dampak dari kebocoran data kependudukan BPJS. Penyebab kebocoran data kependudukan BPJS. Kita dapat analisis menggunakan Fishbone dan terdapat 4 faktor yang menyebabkan kebocoran data tersebut. Yang pertama berkaitan dengan regulasi, yang kedua berkaitan dengan SOP, yang ketiga berkaitan dengan orang, dan yang keempat berkaitan dengan sistem. Pada regulasi, standar keamanan yang cenderung lemah, lalu lemahnya sanksi hukum pada organisasi pengelola data kependudukan, dan bidang keamanan jaringan yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Pada SOP, tidak dilakukan anonymizing pada data kependudukan tersebut, sehingga data yang bocor bersifat valid. Lalu tidak adanya monitoring sehingga peretasan tidak dapat diketahui. Lalu, enkripsi tidak dilakukan pada data kunci seperti NIK. Pada orang, kemampuan IT yang cenderung rendah, dan orang cenderung meremehkan keamanan jaringan hingga terjadi kasus seperti ini. Dan kurangnya perhatian pada keamanan jaringan itu sendiri. Pada sistem, kemungkinan ada komponen yang kurang mutakhir sehingga memiliki celah untuk diretas. Dan adanya arsitektur yang masih belum solid. Kemudian, dampak dari kebocoran data kependudukan BPJS. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah, lalu penolakan masyarakat untuk memberikan data privasinya, lalu masyarakat rentan terkena penipuan, lalu kerugian mencapai 600 triliun rupiah menurut para ahli. Lalu kinerja pegawai BPJS yang terganggu karena harus mengurus masalah ini. Lalu reputasi keamanan jaringan instansi pemerintah yang buruk di mata internasional. Masyarakat rentan menjadi sasaran politik atau iklan. Dan masyarakat dapat menuntut BPJS ke jalur hukum. Selanjutnya adalah kaitan antara isu nasional berupa data BPJS yang bocor dengan nilai dasar PNS Aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Kebocoran data ini menunjukkan bahwa perhatian BPJS terhadap keamanan jaringan dan keamanan data masih kurang. Artinya, masih ada titik optimal yang harus dicapai terkait penerapan nilai akuntabilitas di lingkungan BPJS. Yang kedua adalah nasionalisme. BPJS harusnya memberikan
biaya ekstra atau tenaga lebih untuk pembangunan sistem keamanan jaringan yang lebih mutakhir untuk memastikan keamanan data dan menjaga reputasi badan usaha milik negara ini. Data kependudukan yang bocor ini dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan, baik skala nasional maupun internasional, sehingga memberikan ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah etika publik. BPJS membangun sistem pengecekan apakah data pengguna ini bocor atau tidak. Hal ini memastikan pelayanan mereka sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman. Bahkan BPJS kemudian telah memperbaiki sistem yang mereka miliki dengan melakukan kerjasama dengan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian Polri dan Menkominfo untuk melakukan pengecekan sistem secara keseluruhan. Kemudian dari nilai komitmen mutu, BPJS harusnya lebih sering melakukan pengetesan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada celah yang berhasil dieksploitasi itu sudah diperbaiki atau belum, atau untuk mengetahui apabila ada kemungkinan terjadinya kebocoran data itu sudah diketahui terlebih dahulu. Yang terakhir adalah nilai-nilai anti korupsi. BPJS dalam hal pengelolaan anggaran perlu menjaga aliran anggaran ini untuk dapat digunakan dalam mendukung peningkatan sistem keamanan jaringan, serta BPJS juga perlu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang malah sengaja untuk membantu membocorkan data dengan imbalan dan dari pihak luar sebagainya. Nah, itu adalah kelima nilai-nilai dasar PNS apabila dikaitkan dengan kasus atau isu mengenai bocornya data BPJS. Terima kasih.